Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf, NIM 114210002 dari Prodi Teknik Industri 2021. Sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemodelan sistem dengan judul Pemodelan Sistem Dinamik pada Sistem Persediaan Darah, Studi Kasus Sistem Dinamik Modeling in Blood Supply System atau case study. Pendahuluan, manajemen persediaan adalah suatu sistem yang dapat merencanakan atau mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa. Selain itu, manajemen persediaan memiliki peran untuk dapat meningkatkan nilai pada produk, terutama pada sistem yang memasok produk yang memiliki sumber daya yang langka serta perishable atau mudah rusak. Metode penelitian. Metode penelitian menampilkan hal-hal yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Secara garis besar, metode penelitian ini memaparkan penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian. Apakah penelitian merupakan penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Bagian ini juga memuat informasi mengenai deskripsi objek dan sampel yang digunakan, responden atau profil kasus, metode pengumpulan data, ukuran sampel, dan metode analisis. Yang pertama, tahapan penelitian. Pada tahap awal dilakukan studi pendahuluan terhadap permasalahan yang dikaji, rantai pasok darah yang terdapat pada XYZ yang akan dimodelkan pada proses penelitian. Studi literatur dan lapangan dilakukan untuk memperoleh data serta pemahaman yang akan dijadikan sebagai pemahaman dasar yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada tahap selanjutnya akan ditentukan rumusan masalah, tujuan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi. Pada tahap pengumpulan data ini terdiri dari data darah kadaluarsa, data permintaan darah, serta data jumlah pemasukan darah. Berikut merupakan uraian pada tahapan pengelolaan pada sistem persediaan darah menggunakan metode sistem dinamik. Membangun causal loop diagram atau CLD. Pada tahapan ini diawali dengan membangun CLD berdasarkan data yang telah diperoleh dari objek penelitian. Pada tahap pengumpulan data, CLD yang telah dibangun diharapkan bisa menggambarkan secara aktual dengan hubungan sebab akibat yang telah menggambarkan melalui feedback loop. CLD diperoleh dari wawancara dan literatur yang terkait dengan topik penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan. Yang ketiga, validasi CLD. Setelah CLD dilakukan dibangun, maka langkah selanjutnya dilakukan validasi CLD berdasarkan studi literatur maupun secara langsung kepada pihak expert. Dari pihak XYZ, validasi ini dilakukan untuk memastikan setiap variabel telah sesuai dengan kondisi nyata. Proses validasi dilakukan menggunakan CLD yang telah dibangun dan apabila dinyatakan tervalidasi maka akan digunakan sebagai model akhir. Yang keempat, membangun stock and flow diagram. CFD dibangun dari CLD yang telah valid untuk melihat hubungan antar elemen serta perilaku dinamis dari sistem tersebut. Pada tahap membangun SFD akan ditentukan stok atau flow dari elemen dan variabel tersebut serta akan dimastikan rumus yang sesuai dapat menggambarkan hubungan antar variabel yang telah dibangun CLD. Yang kelima, validasi SFT. Validasi SFT dilakukan untuk memastikan kembali hubungan antar variabel dengan cara memeriksa satu persatu perilaku sistem yang telah menggambarkan secara tepat. Yang keenam, simulasi model. Model dilakukan simulasi untuk melihat perilaku sistem yang menggambarkan kondisi sistem secara nyata pada persediaan darah. Yang ketujuh, validasi model. Model yang telah dibuat dilakukan validasi kembali untuk mengetahui perilaku sistem telah dibuat sesuai atau tidak dengan kondisi nyata. Model ini dikatakan telah tervalidasi apabila hasil yang telah dijalankan menggunakan software PowerSim tidak mengalami error. Yang kedelapan, perumusan skenario. Suatu upaya untuk melakukan pemodelan sistem dinamik untuk menghasilkan hasil akhir paling optimal yang dapat menjawab fungsi tujuan berdasarkan keadaan parameter yang telah dirancang. Yang kesembilan, analisis kesimpulan dan saran. Tahapan ini terdiri dari analisis hasil simulasi yang telah dibangun. Pada tahap ini dapat mengetahui proses yang dilakukan peneliti melakukan pemodelan sistem dinamik yang tepat menggambarkan sistem persediaan darah pada XYZ. Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan tahap mengambil kesimpulan dan saran untuk perbaikan terhadap peneliti selanjutnya. Kesimpulan berdasarkan hasil pemodelan, jika memilih skenario yang tidak
adanya darah kadaluarsa, yaitu pada skenario pertama, kedua, dan ketiga. Antara skenario tersebut, jumlah donor pengganti paling sedikit yaitu skenario kedua. Pemilihan skenario terbaik dilakukan berdasarkan jumlah darah kadaluarsa terendah dan memiliki jumlah donor pengganti. Melakukan target donor darah sejumlah 230 kantong dengan pengadaan rutin 2 kali dalam sebulan. Penelitian ini selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan variabel seperti ketersediaan jumlah moda transportasi, penggunaan aplikasi pendonor darah, serta memperluas cakupan layanan donor darah. Selain itu, golongan darah belum dipertimbangkan dalam penelitian ini, sehingga perlu diperhitungkan untuk penelitian selanjutnya agar model yang dikembangkan mendekati sistem nyata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.